Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin para pemirsa An-Nabawi TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-27 dari bulan Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Pada hari yang ke-27 ini kita akan membahas tema salah satu peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu Perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada tahun yang kedua Hijrah, di bulan Ramadan, kira-kira tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijrah, atau kalau kita menghitung Masehinya kira-kira tanggal 13 Maret tahun 624 Masehi. Badar sendiri adalah satu tempat yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Badar terletak kira-kira 100 sampai 150 km, 100 sampai 150 km di selatan kota Madinah. Jadi jarak Badar itu lebih dekat ke Madinah daripada ke Mekah. Awal mula terjadinya perang Badar adalah dari penguasaan orang-orang Quraisy terhadap harta benda ataupun rumah yang ditinggalkan oleh kaum muhajirin ketika mereka hijrah ke Madinah. Jadi sebagaimana yang kita tahu, sahabat-sahabat Nabi yang berada di Mekah, sebagian di antara mereka adalah para pengusaha-pengusaha yang sukses, pebisnis yang hebat. Misalnya kita lihat Abu Bakar As-Siddiq, lalu kemudian Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan banyak lagi sahabat-sahabat lainnya yang ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, mereka meninggalkan harta bendanya, meninggalkan rumahnya, yang lantas kemudian harta-harta itu dikuasai secara zalim oleh orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Maka pada awalnya perang Badar itu awalnya bukan perang. Jadi beberapa kali Nabi mengutus ekspedisi semi militer di mana Nabi mencoba untuk menghalau rombongan-rombongan dagang Quraisy yang menuju ke Syam, yang kemungkinan besar menguasai harta-harta kaum muhajirin secara tidak adil. Jadi kebetulan Madinah itu adalah salah satu jalur orang Mekah untuk berangkat ke Syam melakukan ekspedisi dagang.
Jadi orang Mekah itu, orang Quraisy itu punya kebiasaan setahun 2 kali melakukan ekspedisi bisnis, perjalanan dagang. Di musim panas mereka berangkat ke Syam, dan di musim dingin mereka berangkat ke Yaman. Dalam perjalanan ke Syam itu mereka akan melewati kota Yathrib atau kota Madinah. Di titik itulah kemudian Nabi mengutus beberapa ekspedisi semi militer yang jumlahnya hanya beberapa orang, tidak banyak, yang tujuannya menghalau rombongan dagang orang-orang Quraisy yang akan menuju ke Syam. Maka sempat terjadi beberapa ekspedisi militer sebelumnya, lalu kemudian rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu kemudian mengadakan kontak militer dengan orang-orang Quraisy, lalu kemudian terjadilah perang yang terjadi di daerah yang bernama Badar. Di perang Badar sendiri, kalau kita melihat jumlah antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin Quraisy, jumlahnya amat tidak imbang. Pertama, pertempuran itu terjadi di tahun kedua Hijrah, atau di tahun yang sama ketika puasa Ramadan diwajibkan untuk yang pertama kali. Yang kedua, Nabi tidak melakukan mobilisasi massa besar-besaran, tidak. Tidak seperti perang-perang yang lain. Perang Badar adalah perang yang perdana, yang pertama kali. Bahkan pada awalnya Nabi tidak menyangka akan terjadi sebuah perang, maka Nabi tidak melakukan mobilisasi massa besar-besaran. Maka jumlah yang mengikuti perang Badar, partisipannya hanya disebutkan kira-kira 300 dan 11-an orang. Dalam bahasa Arab disebut bid'ata asyara. Kata-kata bid'ata asyara itu adalah angka mulai 13 sampai 19. Karenanya sebagian ulama kemudian menyatakan bahwa jumlah orang yang mengikuti peperangan Badar dari pihak kaum muslimin kira-kira 313 orang. Dari 313 orang itu hanya 2 orang kavaleri atau pasukan berkuda. Jadi kira-kira jumlah pejuangnya 313, 311 infanteri, pasukan pejalan kaki, dan 2 orang itu farisan, kavaleri atau pasukan berkuda. Di pihak musuh, musyrikin Makkah, Quraisy Makkah, jumlah pasukannya ada kira-kira lebih dari 1.300. Dari jumlah 1.300 lebih itu, 200 diantaranya adalah kavaleri atau pasukan-pasukan berkuda. Jadi ada di pihak kaum muslimin 313 dengan 2 orang pasukan berkuda, dan ada di pihak kaum musyrikin Makkah atau Quraisy lebih dari 1.300 dengan lebih dari 200 pasukan kavaleri atau pasukan berkuda. Jumlah ini memang sudah jumlah yang tidak imbang. Tetapi kaum muslimin dikuatkan hatinya untuk berjihad. Jadi jangankan melawan 1 banding 3, bahkan dulunya kaum muslimin itu mestinya, idealnya 1 orang kaum muslimin itu yang sabar bisa mengalahkan 10 orang musuh-musuhnya. Allah katakan, iyakum minkum isyruna sabiruna yaglibu mi'atin. Jika ada di antara kalian kaum muslimin 20 orang saja yang sabar, niscaya ia akan mengalahkan 200 orang dari pihak lawan-lawannya. Jadi kalau 313 melawan 1.300, itu baru kira-kira 1 banding 4. Dan alhamdulillah pertempuran itu dimenangkan oleh kaum muslimin dengan jumlah kemenangan yang cukup menggembirakan. Di perang Badar kira-kira 70 orang Quraisy tewas di medan perang Badar. Kira-kira 70 orang Quraisy tertawan, menjadi tawanan perang
yang lantas kemudian dibawa ke Madinah, sementara dari pihak kaum muslimin ada 14 orang yang gugur sebagai syahid di medan perang Badar, 6 orang dari kaum muslimin Makkah atau Muhajirin, dan 8 orang dari kaum muslimin Madinah atau kaum Ansor. Dari 70 orang musyrikin Makkah yang ditawan itu, bahkan salah satunya terdapat menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abul As. Abul As itu adalah keponakan Khadijah, anak dari kakaknya Khadijah, Rabi' bin Khuwailid, yang juga sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mempunyai 6 orang anak dari Khadijah, 2 orang laki-laki yang tidak berumur panjang yaitu Qasim dan Abdullah, 4 orang perempuan yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Zainab atau putri pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinikahi oleh sepupunya yang bernama Abul As. Dan kebetulan Abul As ini berada di pihak kaum musyrikin Makkah, ikut dalam perang Badar dan ikut tertawan, termasuk orang-orang yang kalah ikut ditawan di Madinah sebagai tawanan perang. Kebiasaan yang berlaku pada saat itu, tawanan perang adalah menjadi budak atau dibebaskan sesuai dengan izin atau kebijakan pemimpin pada saat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa kebijakan pada saat itu. Bagi mereka yang mempunyai uang, mereka dapat memberikan tebusan untuk membebaskan dirinya. Bagi mereka yang tidak punya uang, mereka bisa mengganti tebusannya dengan jasa mengajar baca tulis anak-anak yang ada di Madinah sebanyak 10 orang. Jika 10 orang anak di Madinah berhasil dibebaskan dari buta huruf, bisa membaca, bisa menulis atau melek literasi, maka orang Quraisy yang menjadi mentornya itu dinyatakan bebas dari tawanan. Di perang Badar pula tewas salah satu musuh Islam, yaitu yang dikenal dengan nama Abu Jahal, atau yang dikenal nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Yang cukup unik bahwa Abu Jahal ini tewas di medan perang Badar bukan oleh pahlawan-pahlawan besar orang Madinah, tetapi justru Abu Jahal ini tewas oleh sabetan pedang dari 2 orang anak yatim, yaitu Mu'adz dan Mu'awwidh bin Afra. Di perang Badar kita belajar banyak hal. Yang pertama adalah jumlah yang kecil dengan pertolongan Allah, jumlah yang kecil dengan izin Allah, jumlah yang kecil dengan kuasa Allah dapat mengalahkan jumlah-jumlah yang besar. Dengan satu syarat, bahwa mereka solid, mereka komitmen dengan ajaran agama yang mereka yakini. Berkaitan dengan perang atau jihad itu pula, meskipun hadisnya dhaif, pernah pada satu ketika Rasul pulang dari medan perang Tabuk, Rasul menyatakan, Baihaqi meriwayatkannya dalam sanad yang dhaif, raja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbari. Kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Qalu wa ma jihadul akbaru ya Rasulullah? Apa itu jihad yang besar ya Rasulullah? Qala jihadul qalbi, yaitu perang di hati, perang melawan hawa nafsu. Maka ibadah puasa kita adalah merupakan salah satu cara kita mengendalikan hawa nafsu kita, cara kita menekan syahwat kita, cara kita mengendalikan diri kita. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita bernilai jihad pula, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari yang ke-27 ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.